warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Pertama sekali saya Razman Arif Nasution dari Ranlovong dengan tim saya dan sahabat saya Maci dari kantor hukum saudara Maci, kita combine untuk membantu klien kami, saudara Medina Zain. Dan karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara memenuhi undangan kami terkait dengan seperti mana yang saudara sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu klien kami, saudara Medina Zain, telah membuat laporan di kepolisian, dalam hal ini di Polrestabes Kota Bandung, tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap perusahaan yang mereka kelola yang bernama Bandung Makuta. Adapun dugaan penggelapan yang dimaksud adalah diduga dilakukan oleh saudara Irwansyah dan rekan-rekannya sesama pemegang saham. Oleh karena itu maka perlu kami tegaskan posisi Medina Zain bukan seorang pemegang saham yang dalam pengertian melakukan atau single fighter, melakukan perlawanan kepada banyak orang, para pemegang saham yang lain, dan atau dikesankan seolah-olah saudara Medina Zain ini orang yang rese, orang yang risih, padahal kita tahu bahwa saudara Medina Zain adalah seorang pengusaha yang profesional. Beliau tahu bahwa ada ketidaktransparan dalam pengelolaan perusahaan, maka saudara Medina Zain dalam konstruksi hukum yang kita tahu bahwa beliau dapat melakukan permintaan audit, dan ini hak konstitusional saudara Medina Zain. Dan dia lakukan konstitusional komplain secara administratif, karena itu dulu yang dia tempuh. Maka dalam beberapa kesempatan saudara Medina Zain telah berupaya berkirim surat dan direspon. Kemudian ada dugaan penyelewengan dana di dalam. Dan ketika ini akan diminta untuk dibicarakan sesama pemegang saham, maka saudara Irwansyah dan teman-temannya menolak. Karena itulah maka Medina Zain tahu proses berikutnya adalah dia membuat laporan polisi. Jadi perlu kami tegaskan bahwa saudara Medina Zain, klien kami, tidak pernah berniat membenci saudara Irwansyah secara pribadi. Karena mereka ini bersahabat dan mungkin besok juga bersahabat. Tetapi hari ini mereka berbeda pendapat. Maka saya berharap saudara-saudara bisa memahami bahwa posisi Medina Zain adalah sebagai seorang warga negara, pemegang saham yang meminta transparansi keuangan di perusahaan. Bahwa mereka, perusahaan ini saudara, sudah memperoleh keuntungan. Jadi jangan seolah-olah dikesankan Medina Zain sudah menerima dana benefit atau dividen dan kemudian Medina Zain ribut. Bukan begitu. Medina Zain menerima dividen, iya, tapi mereka juga menerima dividen. Nah, artinya dalam teori hukum ini logika law-nya masuk gitu. Nah, berikutnya perusahaan itu harus memang berjalan karena filosofi orang berusaha adalah mencari untung. Tidak ada orang berusaha yang tidak mencari untung. Kalau orang berusaha tidak cari untung, buat apa berusaha? Nah, dalam perusahaan biasa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, harusnya kemarin ketika Medina minta untuk dilakukan permintaan rapat bersama pemegang saham dan atau meminta transparansi, apa sih sulitnya menjawab itu gitu. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang demikian jauh gitu. Nah,
Itu satu poin ya. Poin yang kedua, saudara-saudara, saya sudah berupaya maksimal. Hari ini saya sangat kecewa dengan saudara Irwansyah. Saya sudah menemui beliau, kami sudah bertemu di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya katakan bagaimana kita cari solusi konkret agar ada perdamaian. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa kasus ini mendapat atensi dari tokoh-tokoh penting di negeri ini. Oleh karena itu maka solusi terbaik adalah, terutama di kantor saya Ran Law Firm, begitu juga dengan Maci Law Firm, itu kita berupaya mencari jalan damai. Kita berusaha mencari jalan tengah. Dan Irwan saya katakan bahwa kita akan cari solusi, dan saya masih WA-WA dengan beliau. Tetapi pada saat dilakukan gelar, dia memakai pengacara yang lain. Tapi itu tidak masalah bagi saya. Nah, oleh karena beliau memakai pengacara yang lain, maka saya kemudian memberikan masukan kepada klien kami, ya saya hadir di sini sebagai lawyer yang profesional menjalankan tugas profesi saya. Saya ingin sekali Irwansyah membuka hatinya dan teman-teman yang lain untuk dicari penyelesaian. Klien kami gampang aja kalimatnya. Kalau saya dianggap duri dalam daging Bang Rasman, nggak apa-apa, dikembalikan saham saya. Saya keluar, walaupun perusahaan itu sudah berkembang sekarang, silakan mereka kembangkan. Ambillah untung yang sebesar-besarnya, saya mundur. Sampai begitu gitu. Jadi ini terlalu rumit gitu. Nah, ada sindiran di medsos, ada bully-bulian di medsos. Nah, ini sekarang yang dicari keuntungan apa? Kita bukan pansos. Saya tidak perlu lagi harus membawa kasus ini supaya saya terkenal, sudah dikenal. Maci juga, apalagi Bedi, apalagi saudara Lukman. Lukman posisinya adalah sebagai seorang suami yang memberi masukan yang konstruktif kepada istrinya. Karena memang kewajiban suami adalah sebagai pemimpin di rumah tangga. Nah, oleh karena itu maka saudara-saudara, 2 poin. Poin yang ketiga adalah nanti ditambahkan oleh saudara Maci. Sebentar. Ini ada kasus atensi Adinda. Saya harus jelaskan. Jadi saya kan yang tahu posisinya. Jangan dipotong dulu. Nanti akibat pemotongan kalimat ini jadi simpang siur lagi gitu loh. Ini kasus yang serius. Saya udah bilang ini atensi gitu loh. Iya, saya ngerti, kan saya harus jelaskan dulu tadi. Saya udah berupaya datang. Saya minta Irwan. Jadi tolong jangan kita berdebat gitu loh. Apa sih salahnya menunggu yang lama dan siap kok nungguin sedikit? Tidak. Saya juga nggak mau buang-buang waktu ini. Saya hanya ingin menyampaikan itu supaya pembukaannya jelas. Hukum tuh mesti runut gitu loh. Nah, yang terakhir, bahwa kami dari tim hukum ya melihat ada keganjilan penetapan atau pembuatan SP3 dari laporan Medina Zain. Apa yang janggal? Saya beberapa kali membuat laporan di polisi. Itu biasa kalau misalnya laporan kita itu diatensi oleh setingkat di atasnya. Kalau di Polrestabes Kota Bandung laporan polisi, maka yang ideal dan yang selalu terjadi adalah diambil alih oleh Polda di atasnya lagi. Ini hierarkinya. Polda Jawa Barat lah yang seharusnya melakukan gelar perkara terbuka terbatas atau tertutup terhadap kasus ini. Nah, yang aneh menurut kami dan tidak pernah terjadi menurut saya, ini justru langsung loncat ke Mabes Polri. Ada apa? Ini pertanyaannya. Kenapa ini sampai ke Mabes Polri? Padahal ini hanya kasus 1,9 miliar. Ini bukan extraordinary crime. Bukan satu kejahatan yang luar biasa. Kenapa harus dilakukan gelar perkara di Mabes Polri?